Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fitriani Hakim, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialektika, akal, dan alam semesta. Nah, di sini saya memberikan dalil tentang informasi pra penciptaan manusia karena sejatinya saat ini kontradiksi antara ilmu sains dan agama terkait pra penciptaan manusia itu sangat berbeda. Itu dari dalil dalam Al-Quran, namun dari dalil Al-Quran menunjukkan bahwa manusia pertama kali diciptakan sebagai khalifah di bumi adalah Adam alaihi salam. Ya, karena Al-Quran memberikan informasi yang cukup signifikan tentang pra penciptaan manusia. Kemudian dari dalil tersebut menyiratkan pesan bahwa manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah memberikan pikiran dan akal manusia agar dapat mengolah dan mengembangkan ilmu yang ada di alam semesta ini. Nah, dan di sini ada contohnya ilmu sains yang memberikan pernyataan bahwa penemuan fosil merupakan adalah makhluk hidup yang pertama kali ada di muka bumi, atau manusia yang ada di muka bumi, seperti penemuan fosil-fosil Meganthropus, Paleozoicanicus, kemudian Homo rudolfensis dan lain sebagainya. Dan juga menjelaskan bahwa fosil yang tampaknya lebih muda dengan ditandai volume otak yang lebih besar itu adalah jenis manusia yang bisa dikatakan cerdas dan mencerminkan bahwa perkembangan pengetahuan semakin beradaptasi dengan alam semesta. Meskipun dengan hingga saat ini kesimpulan bahwa penemuan fosil ini sangat berbeda, berbanding terbalik atau kontradiksi antara sains dan agama, namun kita tidak harus menimbulkan sikap anti sains juga di kalangan umat beragama. Nah, sejarah awalnya adalah ketika persaingan atau kompetisi antar anak-anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Kabil, terkait dalam menginisiasi cara berkurban sesuai domestikasi yang ada gitu. Domestikasi Kabil adalah spesialis pertumbuhan atau tanaman, kemudian domestikasi untuk peternakan itu dipegang oleh Habil. Kemudian karena persaingan dan konflik terus berlanjut, kompetisi terus berlanjut antara Kabil dan Habil, maka Nabi Adam menginisiasi untuk adanya cara berkurban berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi, Allah hanya menerima kurban dari Habil, gitu, kurban domestikasi Habil. Nah, dari sini muncullah niat perasaan iri dengki dari diri Kabil, sehingga mendorong dirinya untuk melakukan pembunuhan terhadap Habil. Dan tragedi ini diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, dan ini merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah itu adanya ilmu dan akal, ilmu alam semesta dan akal, karena terjadinya kebingungan antara untuk menguburkan jenazah Habil, Kabil menjadi bingung. Kemudian Allah menyuruh atau Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberikan contoh kepada Kabil untuk bagaimana cara mengurus jenazah saudaranya itu. Dan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31 dikisahkan bahwa gagak dikirim Allah untuk memberikan pengetahuan menguburkan jenazah Habil kepada Kabil. Dari ayat tersebut menyiratkan bahwa akal manusia itu terus diaktifasi melalui interaksi dengan alam. Kemudian dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah menganjurkan untuk manusia terus mencari pencarian tentang alam semesta untuk mengaktifasi pikiran dan akal sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, karena dianugerahi Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran yang untuk kita mengembangkan kebudayaan di bumi, seperti bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, sosialisasi, sosial, kemudian sistem ekonomi dan lain sebagainya.
jika Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka agama yang seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme atau agama yang menyembah satu Tuhan. Dalam antropologi klasik, monoteisme itu menganut bahwa manusia hanya mengenal satu Tuhan saja. Nah, karena adanya persebaran manusia dari berbagai bangsa dan bahasa, maka makna serta sebutan satu Tuhan ini berbeda sesuai bangsa dan bahasa yang digunakan. Karena itu, aktualisasi dan eksistensi Tuhan yang berbeda-beda itu menimbulkan paham atau persepsi yang berbeda-beda tentang sosok satu Tuhan ini, sehingga menimbulkan paham politeisme atau Tuhan yang lebih dari satu. Karena terus berevolusi dan terus berkembang pengetahuan, sehingga zaman-zaman perkembangan manusia itu sendiri menjadi sangat liar, sehingga menciptakan Tuhan-Tuhan yang lebih dari satu dan Tuhan yang berbeda, diferensiasi adanya Tuhan kecil, Tuhan besar, berbagai macam fungsinya gitu. Karena seiring tersesat dalam politeisme yang beranggapan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, sehingga meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat itu semakin maju, namun kegagalan mereka dalam menemukan Tuhan yang hakiki itu menjadi menjadi kegagalan yang hakiki itu, bahwa Tuhan, mereka tidak tidak berhasil menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, karena meskipun pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Contohnya peradaban Mesir yang berhasil mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang luar biasa seperti arsitektur, matematika, gagal dalam mengkonstruksikan Tuhan yang sebenarnya. Adapun juga peradaban Mesopotamia yang modern yang tetap tersesat dalam politeisme akut ini, karena adanya penguasaan yang tirani dan juga yang sangat despotik, sehingga menyebabkan politeisme ini semakin berlarut dan akut gitu. Contohnya kekuasaan Namruz yang mencitrakan dirinya sebagai Tuhan, dan juga Raja Fir'aun yang mempertahankan bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan gitu, dan itu sangat kontradiksi dengan paham monoteisme bahwa Tuhan itu satu, itu Allah. Nah, kemudian adanya Nabi Ibrahim, kritisme Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Ibrahim menjadikan lahirnya kembali monoteisme di tengah masyarakat gitu, di tengah umat manusia gitu. Karena Nabi Ibrahim melihat bahwa kaumnya menciptakan atau membuat berhala untuk disembah mereka, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak sesuai, sangat kontradiksi dengan tauhid gitu. Kemudian kritisme Nabi Ibrahim yang mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta yang sehingga akal dan alam semesta ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengembangan akal pikiran serta tauhid dalam kesadaran ketuhanan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Nah, maka kesadaran tentang tauhid menjadi warisan Nabi Ibrahim dalam lahirnya kembali monoteisme atau Tuhan satu itu di tengah fenomena politeisme akut. Di sini ada dalil tentang bagaimana kritisme Nabi Ibrahim mencari Tuhan atau Rob melalui interaksi dengan alam. Nah, dengan begitu semakin majunya perkembangan zaman, tentu banyak sekali problematika yang terjadi gitu. Seperti contohnya tantangan umat saat ini yang banyak sekali karena dipengaruhi pengetahuan
yang semakin maju dan semakin pesat, sehingga banyak permasalahan-permasalahan tentang umat manusia yang kini keberadaan agama itu menjadi pertanyaan dan disangsikan, sehingga mereka mengambil jalan ateisme yang tidak mempercayai agama dan Tuhan sama sekali, yang selama ini dijunjung agung oleh umat manusia. Padahal sesuai hadis Nabi, setiap anak yang lahir itu atas fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi dan Majusi serta Nasrani. Sehingga dari sana perkembangan pikiran manusia ini membuktikan bahwa dahsyat sekali akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta gitu. Dan hal ini menjadi tantangan terberat dan terbesar umat beragama, bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi tidak berporos pada nilai-nilai ketuhanan yang itu gagal dan tidak berhasil. Dan pengetahuan itu harus berporos dan harus berasasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang utuh dan sejati. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.